Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM 25110243117. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik lainnya. Melalui video ini kita akan memahami pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak di Indonesia, sistem perpajakan, dan hingga pentingnya kesadaran membayar pajak. Pengertian pajak yaitu pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Contoh sederhananya yaitu ketika kita membeli makanan di restoran, membeli barang di toko, atau menerima gaji, biasanya terdapat pajak yang harus dibayarkan. Pajak menjadi sangat penting karena tanpa pajak, pembangunan negara akan sulit berjalan. Selanjutnya, fungsi pajak. Pajak itu memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi anggaran, fungsi mengatur atau reguleran, fungsi stabilitas, dan juga fungsi redistribusi pendapatan. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, transportasi umum, dan bantuan sosial. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran. Pajak juga digunakan untuk mengatur perekonomian, contohnya pajak tinggi pada rokok untuk mengurangi konsumsi, dan pajak impor untuk melindungi produk dalam negeri. Lalu yang ketiga ada fungsi stabilitas, yaitu pajak membantu menjaga kestabilan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Lalu yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Yaitu pendapatan pajak digunakan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pajak di Indonesia. Jenis-jenis pajak di Indonesia juga dibagi lagi berdasarkan sifatnya, berdasarkan lembaga pemungut, dan juga berdasarkan objeknya. Yang berdasarkan sifatnya yaitu pertama ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Contohnya yaitu seperti pajak penghasilan atau PPh. Lalu yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya yaitu seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu selanjutnya ada berdasarkan lembaga pemungut, terdiri dari pajak pusat dan juga pajak daerah. Yang pertama pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya seperti PPh, PPN, dan juga bea materai. Lalu yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan juga pajak restoran. Selanjutnya ada berdasarkan objeknya, yaitu ini terdiri dari pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan seseorang atas perusahaan. Lalu yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Lalu yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Lalu yang kelima ada sistem perpajakan di Indonesia. Indonesia menggunakan sistem self-assessment system, yang artinya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya, membayar sendiri, dan juga melaporkan sendiri kepada pemerintah. Karena itu, kesadaran dan kejujuran masyarakat sangat penting. Saat ini pelaporan pajak juga sudah dilakukan secara digital melalui e-filing, e-billing, dan juga layanan online pajak lainnya. Hal ini juga guna memenuhi kemudahan masyarakatnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Lalu yang keenam ada manfaat pajak bagi masyarakat. Meskipun sering dianggap sebagai beban, pajak juga sebenarnya memberikan banyak manfaat. Contohnya
seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis atau subsidi, layanan kesehatan, fasilitas umum, bantuan sosial, dan juga pembangunan daerah. Dan juga hampir seluruh fasilitas publik yang kita gunakan sehari-hari itu berasal dari dana pajak. Jadi membayar pajak berarti ikut berkontribusi dalam pembangunan negara. Lalu yang ketujuh ada permasalahan perpajakan di Indonesia. Meski sistem perpajakan terus berkembang, masih ada beberapa rintangan, seperti rendahnya kesebaran pajak, praktik penghindaran pajak, kurangnya pemahaman masyarakat, dan juga ketidakpatuhan wajib pajak oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus terus melakukan edukasi serta digitalisasi sistem perpajakan agar lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi, kesimpulannya, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami pentingnya pajak dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena dari pajak pembangunan Indonesia dapat terus berjalan. Terima kasih, sekian dari saya video tentang perpajakan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.